tercipta terbangun silaturahmi dan terciptanya kegiatan Zoom seperti ini guna memperdalam ilmu tentang apa yang kita dapatkan dari Coach Eko ya, supaya nanti di perjalanan kita paham dalam menyampaikan visi misi sekaligus juga market plan dari Bevira, bebas finansial dan riba. Monggo, untuk selanjutnya kami akan paparkan sebuah eh, market plan ya dari Bevira itu sendiri ya. Nanti di sessionnya ada tanya jawab ya. Oke. Komunitas Bevira ya. Komunitas Bevira inilah komunitas bebas riba. Ini visi misinya memang luar biasa, membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu hutang, belenggu-belenggu riba. Nah, konsep ini dibangun dengan tujuan yang sangat mulia ya. Dengan sistem, ada 3 sistem. Yang pertama itu sistem auto cloning yang pada dasarnya, pada umumnya kita baru mengenal sistem auto cloning ini baru sekarang. Karena di manapun bisnisnya yang pernah kita alami, kita baru mendapatkan sistem auto cloning ya. Nanti bisa disimak lebih dalam lagi apa auto cloning itu. Ya, kemudian auto upgrade ya. Nah, dengan level tertentu, quality tertentu, kita nanti juga akan masuk ke dalam auto upgrade. Artinya secara otomatis ya, secara otomatis kita dipaksa oleh sistem untuk auto cloning, auto upgrade, dan auto freedom. Auto freedom itu kebebasan finansial. Itu insya Allah secara otomatis kita akan dapatkan kebebasan itu. Ya, next. Kemudian selama ya kita hidup ini, apa sih prioritas utama kita? Nah, itu. Jadi seperti ya kebutuhan-kebutuhan harian, kebutuhan pokok ya, kayak sandang pangan papan itu kan luar biasa ya, jadi prioritas. Kemudian kebutuhan anak sekolah yang sangat melambung tinggi sekarang, mau swasta, mau negeri itu luar biasa biayanya. Kemudian impian mendapatkan rumah, rumah impian ya, meskipun sudah punya rumah, tapi ada yang istilahnya nyicil ya, nyicil tiap bulan tuh dapat tagihan, tiap bulan dapat tagihan, itu yang ngambil perumahan terutama ya. Kalau nggak gitu kita nggak punya rumah misalkan, harus harus ngikutin 15 tahun nyicil terus ya kan, ngangsur terus di bank misalkan. Nah, itu impian prioritas ya, itu pun dilalui gitu, dilakukan gitu. Kemudian impian yang ketiga berupa apa ya, kendaraan lah ya, atau di dalam hal lain tuh kuda pilihan ya, kendaraan ini. Kita mau pilih kendaraan impian yang bisa membawa kita, keluarga kita untuk kemana saja ya. Kemudian wisata religi ya, ya seperti ibadah umroh, ibadah haji ya. Itu adalah impian prioritas kita selama hidup, karena itu tadi, selama kita hidup itu hawa nafsu untuk mengejar itu tidak bisa terbantahkan ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara memiliki rumah impian, terus nilai yang fantastis, tabungan yang fantastik, ya kan? Biasanya orang cenderung kerja keras, ya. Dalam bahasa lain itu otot kawat balung besi, ya. Jadi nggak mikirkan ya, pokoknya kerja keras. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, hujan pun dilawan, ya kan? Angin-angin semua dilawan. Jadi itulah bentuk kerja keras. Aku pengen sukses katanya. Tapi dengan mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, ya kan? Itu gunanya untuk apa? Untuk menabung, ya. Gunanya untuk menabung. Nah, menabung ya
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Next, ya, paradigmanya ya, bekerja keras dan menabung itu dalam 1 tahun kita taruhlah menabung 1 juta ya, ini paradigma aja. Kemudian 12 dalam 1 tahun terhitung dalam 1 bulan 1 juta, 1 tahunnya 12 juta, 20 tahunnya 240 juta. Pertanyaannya, ketika kita menabung 1 juta, itu mungkinkah aman dia stay terus di bank? Coba, terutama yang emak-emak nih, pasti gatel tangannya. Diambil lagi beli ini, diambil lagi beli itu. Kapan akan terkumpul dalam 1 tahun itu 12 juta? Mustahil, ya. Saya yakin pasti tangannya gatel, apalagi yang punya mobile banking, ya. Nengok Shopee, weh bagus produknya, beli lagi. Terkuranglah yang 12 juta tadi. Oke, next. Nah, paradigma lagi nih. Orang sukses tuh cenderungnya apa coba? Pengen pengen bangun aset misalkan. Saya pengen bangun ruko sekian, nanti usaha ini itu. Terus pengen bangun kuliner dengan modal sekian. Nanti terus kalau hasil beli ini beli itu. Pengen beli kebun sekian ya kan. Tapi itulah tidak membutuhkan modal yang kecil gitu loh. Modalnya pasti besar. Bagaimana kita caranya untuk mendapatkan modal besar itu coba? Kalau kita nggak berpikir secara mateng, nggak mau mencari terobosan baru guna meraih apa impian kita yang kita paparkan tadi di atas, ya kan? Otomatis kita akan berat dengan bekerja pagi-pagi, pergi-pagi pulang malam dengan pendapatan yang sekian, misalkan UMR-nya di Kalimantan berapa, UMR-nya di Jawa berapa, itu pergi pagi pulang malam loh, bayangin. Ya kalau kita nggak berpikir smart, mencari terobosan baru, terobosan lain yang bisa menjadi kendaraan kita menuju kesuksesan, yakni freedom ya, tangeh lamun bahasanya itu. Unta masuk lubang jarum, itu kan nggak mungkin. Itu monggo lanjut. Cash flow kuadrat ya, ya. Jadi kita harus punya tujuan, punya mindset, punya prinsip, membangun aset dengan modal kecil, keuntungannya yang kita cari adalah keuntungan yang besar, minim resiko, ya. Insya Allah dengan itu, dengan prinsip, dengan konsistensi, dengan keyakinan, insya Allah akan teraihlah impian-impian yang kita impikan tadi. Ya, oke, next. Nah, ini komunitas Mbak Vira ya. Next saja mungkin. Nah, legalitas alhamdulillah sampai detik ini sudah keluar ya. Legalitas ini PT Berpilihan Karya Indonesia. Ini adalah salah satu pondasi kita dalam melenggangkan bisnis kita supaya kita merasa aman ya. Jadi nyaman, aman ketika kita sudah punya legalitas ya, legalitas resmi untuk menjalankan sebuah bisnis ya. Jadi nggak usah khawatir lagi legalitasnya ada enggak gitu ya. Semuanya sudah terpapar di sini. Insya Allah kita tinggal menjalankan. Oke, next. Bangun komunitas ya. Jadi gini prinsipnya. Sebuah bisnis itu memang butuh komunitas. Apapun itu. Ya. Walaupun bisnis itu konvensional, itu pun juga butuh orang lain bahasanya. Untuk istilahnya kalau kita pedagang ya jadi pembeli kan gitu. Jadi komunitas itu sangat penting ya. Komunitas itu penting untuk menguatkan. Di sini eh, dengan visi misi komunitas bukan seperti yang lain ya, bukan MLN ya. Dengan visi misinya komunitas membangun eh,
bebaskan riba, bebaskan utang. Jadi saya ibaratkan itu, kalau sendiri memang kita nggak mampu. Tapi kalau bersama-sama insya Allah kita akan kuat. Seperti contohnya sapu lidi ya. Tuh. Gambaran sapu lidi, mungkin mak-mak di rumah punya sapu lidi. Coba kalau ketika dia berkumpul bisa nggak dipatahin? Ya, tapi ketika dia sendiri pasti mudah patah. Oke, next. Ya, ini adalah beberapa produk di ini ya, tapi sistem di sini adalah dropship ya. Ini karena ini bukan seperti MLM yang harus punya punya gedung yang mewah, perusahaan inilah gitu kan, atau harus ada stokis gitu, nggak ada. Ini komunitas. Ketika kita bergabung ya kita sendiri yang menjaga, merawat, mengembangkan, mengelola ya kan. Kemudian kita punya hak untuk mendapatkan penghasilan di sini. Jadi teman-teman yang mau membeli produknya itu sama aja menambah akun baru. Jadi di sini tidak ada RO ya. Saya sampaikan di sini tidak ada belanja ulang. Di sini adanya beli produk baru, nambah akun baru. Jadi ada dua opsi ketika kita berkontribusi ya. Berkontribusi, saya gambarkan berkontribusi, saya sampaikan. Bukan join ya. Berkontribusi di komunitas itu ada dua opsi. Yang pertama 200.000 tanpa produk, yang kedua itu 350 dengan pilihan satu produk. Monggo mau pilih yang mana? Next. Nah, pilihan kontribusinya seperti ini. Ya, udah di sini seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya, 350 sama 200 ya. Jadi sebenarnya ini ringan ya sebenarnya. Kalau kita sampaikan di warung-warung kopi ya kan, di ibu-ibu ya arisan ya, yang sering-sering adakan perkumpulan-perkumpulan itu, sampaikanlah kabar baik ini untuk teman-teman semua ya. Jadi kan 200.000 itu insya Allah tidak akan berat dengan eh, hasil yang kita dapatkan itu nggak sebanding. Jadi harus mindset, jangan jangan takut duluan, harus optimis terus ya. Mas Oki, suaranya putus-putus, Mas. Halo? Silakan lanjut. Ya, suaranya putus-putus, Mas Anton. Coba tes lagi. Oh, putus-putus. Sudah sip-sip. Ah, sudah. Lanjut, lanjut. Silakan. Ya, oke. Next, monggo. Ya, ini bonus referensi. Bonus referensi ini terbilang luar biasa besar ya. Untuk kontribusi 200.000 dengan bonus referensi 100.000 itu sangatlah besar. Makanya jangan stagnan. Kita harus sering-sering berbagi lah. Berbagi manfaat Bevira ya. Ya, satu orang aja kita referensi itu udah 100.000 coba. Kalau kita lah mereferensikan 5 orang, itu udah jelas ya, 500.000. Kalau dalam 1 minggu itulah, minimal dalam sehari itu minimal satu lah misalkan. Atau dalam 2 hari sekali satu lah misalkan. Jadi kita dapat gajian ya. Tapi untuk memompa diri kita, ya baiknya tiap hari itu persentase gitu. Baik offline maupun online. Ya sesuai dengan strategi masing-masing ya. Kita kejar yang seperti ini. Gitu. Jadi inilah bonus referensinya ketika kita duplikasi 5 orang aja sudah 500.000 masuk kantong. Luar biasa betul. Monggo next. Nah ini auto upgrade. Nah komisi referensi auto upgrade. Yang kita referensikan nanti ya. Kita mereferensikan misalkan 1 orang. Itu udah nilainya berapa coba?
kita mereferensikan satu orang dan mereka yang satu orang itu masuk upgrade, kita dapat bonus sponsor, bonus referensi 500.000. Ya, kalau 5 orang yang kita referensikan upgrade VIP semua, nilainya berapa coba? Udah 2,5 juta. Itu kalau kalau 5, kalau lebih dari itu, ya kan, otomatis ya kita ketika melihat seperti ini nggak mungkin stagnan. Saya yakin karena jalur-jalur rezeki yang luar biasa yang harus kita tempuh. Ajak orang lah. Ingat ya, semua bisnis itu tidak terlepas dari orang lain. Mau jual cendol, mau jual gorengan, kita bahkan dokter hewan pun itu juga yang dicari orang yang punya hewan. Udah orang yang malas gitu. Disuguhkan dagangan nih, tak jualan es dawet tinggal berangkat, mungkin nggak mau. Jadi saya sampaikan di sini semuanya bisnis apapun offline maupun online maupun konvensional itu harus melibatkan orang lain. Oke Pak Taufik, next. Speakernya nggak Pak Taufik? Ya, auto upgrade 3. Komisi referensinya coba. Satu orang masuk upgrade 3, ya kan? Level 3 itu yang kita referensikan masuk level 3 itu juga nilainya sudah besar. 5 juta coba. Ya. Satu orang yang kita referensikan naik level 3, kita dapat bonus 5 juta. Ini kalau sudah 5 orang berapa? Ya, berapa coba? Sudah 25 juta. Nah, dengan konsep seperti ini nggak mungkin kita nggak terpompa emosionalnya untuk memang bekerja lebih keras walaupun waktunya tidaklah lama ini. Harus mencari target tertentu, harus singkat waktu ini. Ya, itu. Luar biasa referensinya ini. Bonus referensi orang yang masuk level 3. Oke, komisi titik generasi. Nah, komisi titik generasi inilah jadi tabungan yang luar biasa ya. Satu titik generasi aja nilainya udah berapa coba? 35.000. Kalau 5 orang ya, 5 orang sudah 175.000. Itu di level 2. Kalau di level 3 sudah 1.750.000. Begitu juga seterusnya sampai generasi 10 ya. Kan luar biasa coba. Konsep yang dibangun oleh Coach Eko ini udah luar biasa. Ibaratnya kita sudah disuguhkan ini loh sistemnya. Dah, kamu makanlah. Seperti istri kita misalkan datang atau mertua kita datang nih, tak suguhkan kopi. Nah, tinggal minum. Jadi luar biasa ini. Tinggal kita sendiri bagaimana mensikapinya. Makanya pertama, kosongkan gelasnya, ya kan? Harus kosongkan dulu gelasnya. Yang kedua ya, kita harus benar-benar ikhtiar untuk menjalankan ini. Ya, berpikirlah positif. Insya Allah energinya akan positif. Oke, next.
Nah, ini yang tadi ya, bonus titik generasi tadi ya. Nah, ini naik ke level 3 tadi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bonus bonus generasinya duplikasi 5 berapa? 175. Nah, ini bonus generasi ketiganya. Nah, reward ya. Masuk ke reward, Pak. Pak Taufik. Nah, reward ini yang menjadi daya tarik ya sebuah bisnis ya. Daya tarik sebuah bisnis ya. Jadi ada target-target yang kita kejar di sini ya. Kita kanan kiri dengan nilai 4,4545 ya, kita dapat 500.000 ya, ribetnya 500.000 plus satu akun cloning. Nah, ini plus satu akun cloning ya, gitu. Kemudian 150 kanan kiri ya, kita dapat 750.000 plus 5 box produk plus ini apa ini? VIP 2, akun cloning 2. Itu kita naik level ke level 2. Nah, di level 2 ini, level 2 ke atas ini udah nggak perlu ditanya lagi nih bonusnya nih. Jangan kaget nanti ketika buka mobile banking ya kan. Udah ini kok sekian gitu kan. Luar biasa betul. Luar biasa. Jadi selanjutnya juga sekian 540 kanan kiri 7.500 ya, dapat 7.500.000 itu naik cloning 3, dapat cloning 3. Akun kita cloning 3. Yang cloning itu perlu diketahui haknya sama seperti akun aslinya. Haknya sama ya, haknya sama. Tuh ya. Next untuk mungkin lebih dalam lagi sama aja ya. Oke. Auto cloning. Nah, ini yang perlu kita pahami betul konsep yang baru ya, yang selama ini mungkin baru ini kita tahu ya, ada sebuah sistem yang bagaimana akun kita tuh bisa di cloning ya, gitu. Ketika kita mendapatkan reward ya di poin 4545 tadi kita mendapatkan reward 500.000. Nah, itu akun cloning kita akan aktif satu ya. Akun cloning kita akan aktif satu ya, seperti di gambar ini ya. Ini posisinya di bawah, dia akan mencari tempat yang kosong, fungsinya apa? Nah, disinilah yang saya sampaikan, sistem gotong royong yang dibangun dengan sistemnya seperti ini ya, gotong royong yang dibangun dengan sistem seperti ini untuk mendorong teman-teman, misalkan nih poin 45 kanan kiri, misalkan ada kedalaman kita di posisi di bawah ya, ada teman kita nih posisinya di bawah nih, poin berapa lah ya, terus kita masuk di bawahnya, otomatis akan mendorong dia untuk naik ya, seperti roda berputar, rotasi. Jadi kita di atas dipaksa untuk turun, kemudian dorong lagi ke atas, yang di atas turun lagi. Dengan sistem seperti itu ini luar biasa ini ya. Kita harus berterima kasih dengan Coach Eko yang sudah menciptakan sebuah sistem yang memang untuk perkembangan bisnis kita, untuk menopang ekonomi kita nantinya ya. Oke, lanjut. Kemudian di reward kedua itu plus ya, itu tadi ya. Belum selesai ya. Coba diulang lagi. Nah, nanti biar paham. Ya, ini untuk reward kedua ini kita dapat 5 box, kemudian nah ini 5 box produk. Nah, di reward kedua ini kita masuk ke level ya. Di level 2, sudah masuk ke level 2 ini kita ada upgrade ya. Upgrade naik level itu kita mendapatkan cashback
750.000. Harusnya ketika upgrade itu kita membayar 1 juta dengan nilai 1.750.000, kita bisa memilih antara produk dengan uang. Jadi kita dapat produk boleh, ngambil produk boleh, itu nanti by system ya pilihannya. Kemudian kita bisa memilih berupa uang. Ya, tinggal klik aja nanti ya. Kemudian dapat 5 poin reward ya. Itu di auto cloning ya. Di cloning yang kedua. Oke, di reward yang ketiga kita mendapatkan 7.500.000 ya, mendapatkan 7.500.000. Kemudian auto aktif cloningnya auto aktif cloning 3 ya. Next. Nah, sistem klik freedom ya. Ya, sukses dimulai dari langkah kecil ya. Jadi sistem klik freedom adalah memungkinkan semua anggota komunitas memiliki peluang yang sama. Jadi ini kalau bisa disampaikan seperti charity ya. Jadi persatuan, kesatuan, keadilan itu, kesetaraan ya, itu akan dapat di sini, tidak membeda-bedakan. Semuanya akan mendapatkan hak yang sama di sini ya. Makanya jangan ragu untuk bergabung di Bevira. Mudah-mudahan teman-teman semua, kari perabat kita, ajaklah. Ayo bersama Bevira. Biar finansialnya meningkat, ekonominya membaik, ya. Ya, gitu ya. Jadi keputusan hari ini menentukan langkah kesuksesan untuk ke depan. Jangan banyak mikir, ya. Jangan banyak berpikir ini itu. Jangan terbawa oleh trauma-trauma lagi. Ya, kita harus semangat, kita harus cari peluang, kita harus terus berkarya. Kita bisa membedakan, oh ini sistemnya gini, ini sistemnya gini. Jangan ketika kita menawarkan nolak duluan, jangan nolak duluan, disimak dulu konsepnya, disimak dulu visi misinya, disimak dulu sistemnya. Oke, next. Ya, gambaran keluarga ya. Bantu saudara dan teman kita untuk saling bahu-membahu, bergandengan tangan, masuk dalam komunitas ini, membesarkan komunitas ini supaya lebih kuat, dan kita bisa merasakan financial freedom yang sebenarnya. Oke, next. Nah, apa visi misinya ya? Terus apa sih apa namanya ya? Yang menjadi slogan lah. Ya, kita bisa aja tumbuh sendiri bisa gitu. Tumbuh sendiri bisa. Hidup sendiri bisa. Cuma tetapi kita tidak akan bisa besar tanpa komunitas. Ya. Sapu lidi itu kalau sendiri kan untuk nyapu susah ya. Coba emak-emak ini pernah nggak nyapu pakai satu sapu lidi? Ya kan susah ya. Mau menyingkirkan lalat aja susah ya. Pakai satu sapu lidi. Tapi ketika sapu lidi itu terkumpul, kan enak sekali tuh. Buat gitu kan. Ya kan Pak Taufik? Betul. Ya gitu. Jadi kita harus bahu membahu bersama membesarkan ini dalam satu komunitas bebas finansial dan riba. Oke, mungkin pemaparan saya cukup jelas ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi sharing, ya supaya semuanya bisa tergugah hati dan pikirannya, kemudian terbuka lebar pintu-pintu rezeki buat kita semua. Ini peluang rezeki. Nah, di dalamnya adalah ada pundi-pundi rupiah yang harus kita dapatkan melalui komunitas Bevira. Oke, saya kembalikan ke Pak Taufik sebagai moderator, sebagai host. Baik, terima kasih luar biasa Mas Anton.
atas pemaparannya. Baik teman-teman, dari bahan yang disampaikan oleh beliau, Pak Anton tadi, silakan misalkan teman-teman kita masuk di sesi tanya jawab ini ya. Misalkan ada teman-teman yang masih belum memahami dari slide-slide yang telah ditampilkan tadi, silakan ditanyakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silakan yang mau tanya. Sebenarnya japri langsung ke Pak Eko bisa, cuman di sini kan satu pertanyaan, jadi bisa langsung dipahami oleh teman-teman semuanya, jadi enak bareng. Ya, silakan Om Subek, Pak Saroji, Pak Supriyono, Bule Siti Menawaroh, Pak Yusri, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dibuka speakernya itu. Ya, Ini buka sudah mulai season speakernya. tanya jawab, season Atau sharing. ya sekalian sama on cam buka buka juga kameranya. Biar nampak, namanya kita kan silaturahmi. Ya harus nampak muka lah. Nah, Pak Saroji sudah, Pak Yusri, Om Subek, Om. Aku gelap nih Pak, lagi di jalan. Aduh, Gak apa-apa Pak, pakai gak apa-apa. pelampung, Mas. Pakai pelampung. Ayo Pak Subek, buka Pak Om Supriyono. Kalau bunda-bunda, nah itu di jalan Bunda Bunda Ibu Ipa. sambil nyupir. Hati-hati Bunda. Iya, Yuk, nggak apa-apa Bunda. Kalau gitu tutup aja nggak apa-apa. nggak apa-apa di tasan kutin dia anu kok di ini ada anu untuk naruh kalau anu HP. Oh ya sudah, Tapi hati-hati, hati-hati Bunda, hati-hati Bunda. Orang di mobil ya, Ya. Bu Pak? Iya, lagi Mau nyetir. ke anu mau ke kubur ibu. Wih, malam-malam gini. Anu besok kan mau pulang nanti kan sempat Oh iya sudah. Ayo silakan yang lain yang mau ditanyakan. nyempatin. Ya hati-hati Bunda, Bunda Iva, hati-hati di jalan. Jadi jadi gini Pak, intinya Pak, saya ingin sharing sebentar ya. Siap, siap, silakan. Bapak Ibu, kita ngebangun komunitas ini tujuannya adalah bagaimana di usia kita yang katakanlah sudah 40-50 tahun ini bisa memiliki nilai Bapak Ibu di mata orang-orang yang kita cintai. Ya, kita sudah lama membangun bisnis ya, betul ya, di sebuah network Bapak Ibu ya. Tapi rata-rata kebanyakan Bapak Ibu banyak sekali di antara kita yang belum berhasil, ya, belum berhasil dalam versinya mereka ya, gitu. Nah, karena mungkin kita belum bisa wujudkan apa yang menjadi harapan mereka, Bapak Ibu. Bukan tidak berjuang, tetapi sistem yang ada di sebuah bisnis jaringan selama ini adalah sebuah sistem yang memang perlu kerja ekstra, perlu kerja keras gitu, ya. Karena kalau kita tidak bekerja ekstra, ya sulit untuk naik ke atas, sulit untuk mencapai impian kita. Kenapa begitu? Karena tidak ada sistem yang mewajibkan orang harus membantu kedalaman, ya. Karena yang namanya kerja ke dalam itu Pak, itu luar biasa berat, ya. Di sebuah bisnis jaringan kita kerja ke dalam itu luar biasa berat, sangat tidak nyaman Bapak Ibu, ya. Karena kita kerja di kedalaman. Waktu, tenaga, pikiran, uang kita curahkan ke situ, ya. Itu yang terjadi selama ini, dan kebanyakan dari kita pelaku-pelaku network manusia itu cenderung menghindari itu, menghindari sulit. Dia ingin cari nyaman Bapak Ibu. Makanya itu hal yang luar biasa lah kalau ada yang berani masuk ke dalaman gitu. Nah, ini adalah salah satu yang membuat kenapa orang sulit untuk berhasil di sebuah bisnis network marketing, ya. Maka saya bilang Bapak Ibu semuanya, selama konsep bisnis jaringan, ya, tidak ada sistem yang mewajibkan orang terjun ke dalam,
untuk berhasil itu perlu kerja ekstra. Kalau saya bilang kita harus jadi Superman gitu. Ya, kalau jadi Superman jadi kayak udah kayak orang gila gitu ya. Kan gitu loh, Superman itu. Pakai pakai celana dalam di luaran gitu. Nah, Bapak Ibu, saya kepengen Bapak Ibu semuanya. Saya kepengen di usia kita yang sudah kepala 4, kepala 5 ini, bagaimana agar setahun ke depan paling lama ya. Sebenarnya kalau ini kita kerjakan dengan benar Pak Ibu, setahun tuh udah sangat mungkin tercapai semuanya gitu. Ya. Kenapa? Bukan kita yang hebat Pak, tapi karena sistem kita mendukung itu gitu. Kita punya sistem yang mendukung semua wajib ke dalam tanpa dia turun ke dalam. Kan gitu. Iya. Nah, dengan adanya kita semua turun ke dalam secara by system, otomatis teman-teman yang baru gabung itu ikut terangkat, Pak. Ikut naik begitu. Ya. Ini konsep ini kita bikin bagaimana agar kita ini eh, bisa membuktikan bahwa bisnis komunitas, bisnis jaringan, networking itu memang betul-betul sebuah profesi yang bisa kita banggakan begitu. Hari ini mungkin Bapak Ibu semuanya melihat nih, ya, apa joinnya kecil-kecil, kontribusinya kecil-kecil cuma 200.000 rupiah, 350.000 rupiah. Bapak Ibu jangan lihat itu, ya. Hari ini masih kecil tapi Pak lihat nanti Pak, potensi income yang luar biasa. Ya, dengan kekuatan auto cloning, dengan kekuatan auto reward, auto upgrade Pak, itu reward Pak, itu pasti tercapai semuanya, tercapai Bapak Ibu semuanya. Ya, makanya teman-teman ayo semangat Pak. Ini peluang kita sebagai orang awal, sebagai pionir memang perlu kerja ekstra memang, ya. Perlu kerja ekstra mengenalkan, meyakinkan, kemudian menjelaskan konsep ini kepada banyak orang, ya. Tapi yang namanya pionir Pak, dimanapun yang namanya pionir itu pasti sangat tidak enak, ya, sangat tidak nyaman begitu. Karena apa? Semuanya serba baru, serba memulai, belum sempurna begitu. Tapi resiko jadi seorang pionir adalah kita sukses lebih awal, Pak. Ya, tapi bedanya, Pak, mulianya di konsep ini, Bapak Ibu semua. Sekalipun kita udah sukses, kita udah berhasil, Pak. Secara sistem kita akan dipaksa turun ke dalam. By sistem, Pak. Tanpa Bapak turun ke dalam. Tanpa kita turun ke dalam. Tapi sistem wajib kita turun ke dalam. Dengan apa? Melempar auto cloning, Pak. Melempar auto cloning. Ya. Bapak Ibu, ingat ya, satu dari kita, ya, itu akan memecahkan diri menjadi 14 akun cloning. Ya. Ini kayak bom atom itu, Pak. Satu jadi 14. Ketika berkembang lagi nih, Pak, nanti, Pak, akun cloning yang 14 ini tadi akan mecah lagi masing-masing 14, Pak. 14 kali 14 berapa? 144 akun lagi. Ya. Karena sekali kita sponsori akun, maka selamanya itu jadi direct kita. Dan ingat, satu akun itu akan memiliki nilai bonus sponsor 5.600.000 rupiah. Satu akun, Pak. Saya bilang ke teman-teman ini di awal-awal ini, ya di awal-awal sebagai VIP 1, perbanyaklah sponsor, Pak. Karena itu tabungan buat kita ke depan. Ya. Semua orang pasti naik ke atas, naik ke puncak. Semua orang pasti auto upgrade, naik ke level tertinggi. Ya, artinya adalah semua orang bisa mendapatkan income maksimal di konsep ini. Ya, jadi ini perbedaan yang nyata, Bapak Ibu semuanya, kerja yang nyata, kerja yang betul-betul membantu ke dalam, ya, membantu kita semua saling gotong royong untuk mewujudkan impian-impian kita yang selama ini tertunda, Pak. Sudah, kita jangan lagi berspekulasi dengan sebuah bisnis ABC, ya. Selama tidak ada auto cloning, selama itu pula kita akan kerja keras dan mungkin juga akan stuck lagi, mencari hal baru lagi, cari baru lagi, Pak. Ya. Tapi kalau ada sistem yang sudah bisa auto cloning ke bawah, ke dalam, insya Allah kita bisa berhasil usaha ini. Ya. Jadi hari ini tinggal kita memahami konsep ini, ya. Kita buka pikiran kita pahami konsep ini, bahwa ini beda dengan yang sudah-sudah, Bapak Ibu. Ya.
Insya Allah ini jadi jalan buat kita semuanya. Dan kabar baiknya, semua kita punya hak yang sama, ya. Karena semua akan menjalankan sistem yang sama, pasti hasilnya sama, Bapak Ibu semuanya. Ya, semua berjalan by sistem. Ya, kalau tidak by sistem, Pak, walau alam orang mau turun ke bawah. Ya, orang fokus dengan zona nyaman, fokus dengan dirinya masing-masing, Pak. Tapi dengan auto cloning, dengan auto upgrade, semua orang mau turun ke bawah, semua orang pasti naikkan levelnya. Sehingga kita punya income yang maksimal di usaha ini. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, 6 bulan ke depan, setahun ke depan Bapak Ibu akan banyak jutawan-jutawan dari komunitas kita ini Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya. Amin. Nah, ini kita boleh kita sharing nih, ya. Seandainya ada hal yang mau tanyakan, kita terbuka, Pak. Bevira ini bukan punya saya. Saya hanya punya ide bagaimana agar ide saya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, ini komunitas, jadi kita punya sama-sama. Semua kita miliki Bevira ini. Ayo kita bina, kita rawat, kita kembangkan, kita besarkan. Buat siapa? Buat kita. Karena semua dari anggota kembali ke anggota, Pak. Begitu. Ya. Jadi kita mulai ya fokus, artinya menjalankan usaha ini dengan sistem yang sudah ada ini, ya, tidak perlu berspekulasi lagi dengan bisnis lain, dalam artian yang secara sistem tidak membuat kita berhasil, Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah dengan Bevira, apa yang kita selama ini tertunda, impian kita, insya Allah kita tercapai, Bapak Ibu. Ya, saya kira begitu. Silakan bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, ya kita sharing, Pak. Ya, kita terbuka semua di sini. Ya, kita sharing. Insya Allah saya akan jawab semampu saya yang saya pahami. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya, luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa ini, karena belum pernah ada sistem yang seperti ini. Selama ini yang, silakan teman-teman amati ya, yang pernah kita ikuti selama ini ya, banyak sekali. Itu tidak ada yang namanya upline kita yang sudah merasa nyaman, yang sudah merasa besar bonusnya di atas, itu untuk join lagi di bawah kita. Itu jarang sekali terjadi. Dia join lagi di bawah kita, di kedalaman kita, dan dia mengangkat lagi tim-tim kita. Itu jarang sekali. Karena apa? Itu mungkin 1-2 itu pun kalau kita menemukan leader yang luar biasa, itu tapi jarang saya temui seperti itu. Tapi di sini teman-teman, kalau ada upline kita yang mencapai reward tertentu, baik itu mencapai reward pertama, kedua, ketiga, kita akan semakin bangga di sini, akan semakin senang. Kenapa? Karena akun dia itu pasti ditembak lagi di bawah jaringannya, di bawah jaringan kita, pasti akan ngangkat lagi tim-tim kita di bawah. Nah, belum pernah ada sistem seperti ini, teman-teman. Makanya di awal ini, di awal-awal ini kita termasuk orang-orang awal ini Pak ya, karena belum sebulan ini ya. Itu kesempatan bagi kita untuk mensponsori sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Oke lah, nanti kalau kita sudah punya target tertentu sponsor yang mungkin 10, atau kita target aku harus 25 lah sponsor, atau 20, kita baru masuk ke bawah, boleh. Tapi di awal-awal ini, bayangkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Eko, satu sponsor kita bisa dapat berulang-ulang Pak, berulang-ulang. Nah, waktu ada satu orang yang kita sponsorin, dia mencapai VIP 2, kita dapat lagi 500. Waktu join dia, kita dapat 100.000. Waktu dia naik ke VIP 2, kita dapat lagi 500. Waktu dia yang kita sponsorin naik lagi ke VIP 3, kita dapat lagi 5 juta Bapak Ibu. Itu baru dari satu orang. Bagaimana kalau kita sponsori sampai 20-25 orang? Bapak Ibu bayangkan. Setelah disponsorin, akun dia itu terkloning lagi ke bawah, itu menjadi hitungan poin kita lagi gitu ya Pak Eko ya. Akun dia terkloning lagi ke bawah, itu menjadi tim kita lagi. Bayangkan kalau ada anggota kita, satu daerah kita, dia masuk atau dia lagi auto upgrade ke VIP 3, dia mempunyai 50 poin teman-teman, Bapak Ibu. Dia cloning lagi di bawah, dia menjadi VIP 3 aja, kita sudah ketambahan 50 poin. 50 poin maksud saya, maaf, bukan 50 cloning. Dia bertambah lagi menjadi 50 poin di tim kita. Akan semakin cepat reward-reward itu kita capai. Nah, kesempatan bagi kita di awal-awal ini, kita bergerak secepat mungkin, 1 bulan 2 bulan ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri hasilnya. Hari ini kita join, hari ini kita
mendapat teman yang berkontribusi di Bevira ini, besok bonusnya sudah kita dapat. Luar biasa. Ini kesempatan sekali Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan yang mau bertanya, mungkin yang kurang paham, tanyakan aja Bapak Ibu. Jangan sampai nggak ditanyakan. Siapa tahu mungkin hitungan reward itu seperti apa. Nah, terus bonus titik itu seperti apa? Silakan tanyakan Bapak Ibu. Bisa apa dulu Pak Pron tuh? Ya, siap Pak Pron ya. Pak Pron, nih ada Pak Saroji, Bu Iva, Pak Yusri, ada Pak Masyon ya. Pak Masyon, Om Subek, Bunda Nasirah, Bule Siti Munawaroh. Ayo silakan tanyakan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Pron. Ada yang mau ditanyakan Pak Pron? Ya, saya tuh intinya belum begitu paham tentang apa marketing plan-nya itu kan. Itu. Ya apa-apa, nanti kita bisa ketemu Pak Pron. Kita hitung-hitung. Iya, ya. Ya mungkin bisa ini ya. Oke. Terus ya mungkin itu aja karena kita baru sounding lah namanya. Ini apa hal yang baru ya, jadi kita betul harus cukup ini ya, karena banyak yang belum mau tahu gitu ya, karena menyamakan dengan yang lain yang sudah gitu. Ya Pak Pron, terima kasih, tadi perbedaannya sudah dijelaskan oleh Pak Eko, perbedaan di sini ya. Bagaimana di sini ada auto cloning, di sini ada auto upgrade Pak Pron. Nah, itu diantara kelebihannya di sini. Ya memang insya Allah kalau memang ini sistem ini memang betul berjalan dengan baik dan aman ya kan, insya Allah lah kita ini akan mencapai posisi puncak lah dalam waktu ya 5 sampai 6 bulan mungkin ya Pak ya. Iya, amin. Ya, yang penting kita sama-sama bergerak terus. Amin. Mungkin kita harus mengadakan mungkin seperti yang sudah Pak Taufik ya, kita ngopi-ngopi bareng gitu kan. Iya. Ya, ini kapan kita undang teman-teman supaya ya intinya diajak ngopi bareng aja gitu kan. Ya, baru nanti kita ketemu, waktu kita ceritain kan orang itu kan kita ajak baik itu kan kadang-kadang susah. Ya, Pak Pron, siap. Ya itu Bunda Nasirah itu ya kan. Silakan Bunda Nasirah, ada yang mau ditanyakan? Sering ke kota lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Pak, biasalah Pak ya, namanya teman-teman juga tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu. Nah, Pak, kalau saya jujur pribadi, kalau saya melihat sebuah peluang bisnis itu kira-kira tidak terlalu memberatkan buat saya dan teman-teman, ya oke lah, saya memulai dulu. Artinya saya jalan dulu sambil belajar, iya kan? Nah, kita harus sekolah dulu dong, baru belajar. Ini bagus ya. Nah, jadi setelah saya pelajari marketing plan-nya, oh ini komunitas. Nah, komunitas berarti ini kita cuma sekali bayar 200.000, terus bonus sponsor kan 100, ya kan? Jadi saya rasa asik juga ini, kan gitu. Jadi 100.000 itu Pak, satu hari anggaplah sehari 100.000 ya. Satu hari kita sponsorin, kan bisa untuk bensin, namanya ibu-ibu ya Pak ya. Dapur kan gitu. Nah teman-teman, sebagian saya kasih tahu, ini ada komunitas berbagi, cukup sekali keluarkan uang 200.000. Kira-kira kondisi seperti ini kita usaha apa sih dengan modal 200.000 loh, ya kan? 200.000 cuma sekali keluar. Nah, jadi sebagian juga teman ada begini, Bu Nasirah itu kan money game. Laku money game-nya di mana? Kan gitu. Nah, karena ini kalau masalah pengumpulan dana tipis kemungkinan kalau untuk scam, karena dari bonus sponsor saja sudah 100.000, 50%. Belum bonus titiknya. Nah, ya kan gitu. Jadi saya bilang kita positif aja lah. Saya simpel, saya berpikir kalaupun
kita ini kan sudah sering main Pak ya. Kalau saya pribadi Pak sudah sering Pak jatuh bangun di bisnis Pak. Jatuh bangun Pak. Nah, saya bilang kira-kira kalau saya kehilangan uang 200.000, tidak juga tuh terlalu berat buat saya, ya kan? Siapa tahu Pak dari komunitas ini kita artinya kita kompak lah. Ya semoga dengan komunitas berbagian 200.000 ini bisa berkah. Nah pertama itu visi misinya bagus sekali Pak itu. Menghindari bah, kan Pak? Kalau kita keroyokan Pak, yakin Pak saya. Bahkan tadi itu Pak, tim saya dari Bontang, itu 01-nya Bontang. Itu saya stacking ke bawahnya Pak Pron. Alhamdulillah. Iya. Biasa Pak Pron. Wah, bagus Pak Pron. Itu teman setia mau sok mau enggak gitu. Pak Pron itu Pak, saya jujur Pak ya, saya sebenarnya saya itu malu Pak sama Pron itu Pak. Saya malu Pak sebenarnya itu. Apa-apa saya ajak dia mau terus. Nanti baru-baru join 3 hari, 1 minggu bilang scam. Jadi ibaratnya saya utang budi dengan beliau. Kayaknya saya bilang aja Pak Pron kita mulai lagi bangkit di sini ya. Apalagi Pak 200 loh. Pak Pron itu jujur Pak. Orangnya sama saya tuh nurut aja. Jadi saya itu sangat berat sama beliau itu. Makanya di sini di Bevira harus sukses Pak. Harus sukses ya Pak. Amin. Iya. Bontang tuh dibeli tadi sudah diposting tuh. Besok tuh mungkin ada beberapa tim lagi tuh besok sama anaknya Bu Haji itu. Amin. Oh mungkin saja Pak ya. Oke. Siap Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Bunda. Oke teman-teman yang lainnya siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Si cantik IPA. Mungkin nanti ya Bu Nasir yang kasih masukan jalan itu Pak. Pak Pron, saya lagi di kuburan. Iya. Iya kah? Ada Pak. Kubur ibu saya. Iya. Oh, di Banjar kah? Kok nggak ada berita? Lagi ziarah ini, Pak Pron. Di Banjar ini. Ziarah atau? Ziarah. Pak mungkin saya bisa kasih lagi ya. Besok mau pulang. Makanya sempat malam ini. Ya doakan ibunya. Ya. Gini Bu Nasira, ya seandainya ada yang menganggap ini ponzi, menganggap ini apa namanya money game. Mungkin bisa jelaskan begini. Kalau ponzi kita nggak ada ponzi, karena ponzi itu hanya mengandalkan pertumbuhan orang baru saja, Bu. Iya betul, Pak. Nah, betul. Tidak ada pertumbuhan ke bawah. Nah, di sini kita ada auto cloning. Auto cloning itu tujuannya untuk mengangkat semuanya. Gitu. Nah, itu kalau Ponzi. Kalau orang bilang Ponzi, ya. Tidak ada Ponzi karena kita ada auto cloning. Jadi orang baru akan terangkat juga oleh kontribusi orang-orang yang di atas lebih awal gabung begitu. Nah, yang kedua, seandainya dibilang ini money game, ya tidak ada money game karena kita nggak ada ROI, Bu. Iya, betul, Pak. Kita nggak ada ROI. Dan uang ini, Bu, itu 100% pure kembali ke member lagi. Iya. Ya. Betul. 200.000 itu alokasinya 100.000 untuk bonus sponsor, 35.000 untuk bonus titik generasi, 65.000 untuk alokasi reward, Bu. Iya. Ya, jadi pure dari member ke member lagi, dari anggota ke anggota lagi. Karena apa? Ini komunitas. Seandainya, komunitas, Pak. Betul. Iya, seandainya kita buat perusahaan, tentu perusahaan ngambil keuntungan, Bu ya. Iya, betul. Ini tidak ada keuntungan sama sekali, gitu nah. Ini komunitas sama-sama kita besarkan, ya, sama-sama kita satu tujuan supaya kita semua bisa berhasil semua sama-sama, Bu. Kira-kira begitu, Bu Nasira. Supaya nanti seandainya ada teman-teman yang bertanya tentang, oh ini Ponzi, oh ini money game ya. Jadi Ibu bisa menjelaskan itu, Bu, ke teman-teman. Iya. Kira-kira begitu, Bu Nasira. Baik, terima kasih Pak Eko. Gimana Bu Nasira? Sudah bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Ya, alhamdulillah. Nanti itu jawabannya Bu Nasira, misalkan ada yang ngomong tentang Ponzi dan money game. Iya.
Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda? Ya, Pak. Itu Pak Pron, silakan. Om Subeng. Ya. Untuk ini apa legalitas itu gimana ya kita untuk ini perusahaan ini. Terus apakah ini nanti juga harus mengikuti regulasi gitu, karena kita itu kalau bisnis ini kan apa namanya regulasi ya kan, regulasi lah itu yang menghambat kita. Apa sambil saya tampilkan Pak Eko legalitasnya itu kira-kira? Ya, apa Pak? Ya, ini saya tampilkan Pak Pron ya legalitas yang sudah ada sementara ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini Pak Pron legalitas sementara ini yang sudah dipegang oleh Bevira. Yang di tengah itu adalah NPWP PT ya. Yang di tengah, terus sebelah kiri ini izin akta pendirian ya, Pak Eko ya. Di sebelah kiri ini akta pendirian. Nah, yang paling sebelah kanan ini adalah NIB, yaitu nomor induk berusaha. Nah, ini Pak Pron sementara legalitas kita ini. Ya ini masih standar lah gitu. Ya standar. Kan? Nanti ditingkatkan lagi ke apa Pak Eko ya? Yayasan ya? Ya. Gitu. Karena manajemen sosial. Ya nanti kita cenderung ke ini, nanti ke yayasan Pak. Iya, karena kan nanti apa kalau sudah jalan nanti diincar sama OJK. Betul. Iya toh. Nah itu kan tangan-tangannya global kan itu yang buat kita tuh nggak bisa maju. Ya, kan? Betul. Itu antisipasi. Ya, menurut saya sekitar 2 bulan lah katanya gitu. Ya, yang penting jangan kita di tengah jalan nanti diincar terus harus. Tapi yang jelas sementara ini kita udah punya legal untuk ke perusahaannya gitu, Pak. Iya. Iya, kalau soal perusahaan kan mesti sudah standar mesti ada kan itu. Ini yang menyangkut regulasi ini yang membuat apa? Kita itu tidak tahu sekonyong-konyong koder kan. Nah, udah ini kan enak udah asik-asiknya gini. Wah, akhirnya ada OJK harus begini ya kan. Ada SIUP PL ya kan. Ada APRI, ada yang bengek itu yang bikin ternyata kita nggak maju-maju itu. Iya. Ya mungkin ya itulah namanya. Pak Eko, Pak Taufik izin nambahkan Pak masalah perizinan. Siap silakan. Silakan Pak. Salam kenal Pak Pron. Jadi kalau untuk perizinan itu biasanya itu berlaku kalau misalnya itu dipertanyakan kalau misalnya kita ada acara resmi Pak. Misalnya kita mengadakan BOP di hotel. Nah, itu pasti akan dilacak oleh OJK. Tetapi selagi masih kita dalam mungkin table talk atau misalnya memang one-to-one presentation seperti itu, enggak, Pak. Karena di sini yang pengalaman saya, kebetulan aku udah berapa kali juga ngurus beberapa izin-izin perusahaan seperti ini, Pak. Jadi, kalau misalnya kita ada stokis, nah itu baru kita perlu untuk kayak aplinya begitu Pak. Tapi kalau sekarang selagi masih cuma table talk, itu mereka nggak punya dasar untuk mempertanyakan hal itu Pak. Seperti Zoom ini Pak Yusri ya, Zoom gini ya, online ini aja ya. Itu mereka tidak mempertanyakan karena dianggap kita komunitas biasa. Cukup kita melampirkan kayak Kemenhumham, NIB itu sudah cukup. Iya, maksud saya gitu ya. Berbeda kalau misalnya kita BOP, yang mana itu di hotel kita pasang spanduk besar, nah itu pasti akan dideketin oleh mereka. Iya, seminar besar-besaran. Nah. Betul, begitu Pak. Tapi kemarin Pak Eko udah ngomong itu sambil proses, beliau ngomong juga kan sampai ke Apli nanti akan diurus semua Pak. Alhamdulillah. Karena kemarin sebenarnya waktu bikin Bevira itu sempat kita diskusi juga lah tentang ini Pak. Dari awal ya. Dari awal. Jadi memang Bevira ini kombinasi MLM, kemudian memang Ponzi kita bukan, tapi kombinasinya Pak. Seperti auto cloning kan.
Seperti itu Pak. Malah sebenarnya kalau aku bedah sendiri, kalau misalnya kita jalan paling tidak 3 bulan aja kita fokus untuk paling tidak minimal kita punya 10 member aktif, insya Allah pasif income Pak. Seperti itu Pak. Iya, ya. Kalau yang aku itu pribadi. Amin, amin. Ya memang sebetulnya kan yang kita harapkan ini kan memang harus besar kan gitu, ya kan? Iya. Nah, pasar besar itu istilahnya tuh hal-hal yang sekiranya akan menghambat itu harus diantisipasi kan. Betul. Karena malah aku nggak nyangka kita tuh kayak seperti sekarang ini kan dulu malah nggak ada produk, malah ini malah ada nambah produk. Luar biasa memang ide brilian Pak Eko. Iya, makanya harus ada aplinya tuh, ada CUPL-nya kan, ada produknya kan. Ya, itu nanti info dari Pak Eko nanti itu sambil jalan Pak. Jadi makin besar pasti itu akan diurus. Yang penting kan dasar-dasar perizinan. Iya, kalau kita ini yakin aja kan soal ini. Cuman ya itu jangan sampai pengalaman yang sudah itu kan ya kan nanti hanya karena masuknya OJK ya kan. Iya betul Pak. Ini belum ya kan lagi kan Bapak. Nah, itu makanya itu yang itu harus diantisipasi karena kita ini memang tidak boleh kaya. Iya. Artinya kita cari usaha sendiri, nggak dikasih kerjaan, direcokin itu ya. Itu memang itulah yang kadang-kadang menghambat pemerataan kesejahteraan itu hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang ini lagi marak ya, di mana-mana itu bilangnya pajak naik sampai ratusan sampai ribuan persen ini. Waduh. Kalau kita tidak ada usaha seperti ini nih ya. Iya, itu harus diantisipasi dengan Pak Yusri. Belum ada ini. Kita kalau saya nggak ada produk sudah ngalamin masalah pajak sampai 54% Pak. Wih. Sekarang naik sampai ratusan Pak. Wah, seperti di Pati sampai kayak gitu itu 250%. Luar biasa. Memang. Ya, tapi kalau saya yakin kok Pak di Bevira ini karena dengan konsep yang memang luar biasa Pak Eko. Aku sekali lagi salut sama beliau. Karena beliau cuma berpikirnya gini. Dengan kondisi yang sekarang, dengan begitu maraknya iklan-iklan pinjaman online dan sebagainya, seperti itu pay letter dan sebagainya. Nah, beliau itu bagaimana kalau kita merubah habit atau kebiasaan dari masyarakat nggak bisa, Pak. Jadi bagaimana kata Pak Eko itu kita membantu mereka untuk menutupi kebiasaan mereka itu, Pak, masyarakat. Jadi dibentuklah Bevira ini salah satunya. Betul. Ya. Kalau soal keyakinan itu kita semua tuh yakin ini kan. Cuman istilahnya antisipasi untuk ke depan ini yang harus betul-betul. Kadang-kadang memang ya selama ini beberapa sistem yang kita ikuti ujung-ujungnya kalah dengan OJK ya kan. Nah, kalah dengan Bapepti kan gitu ya itu yang beberapa kali kita makanya jangan sampai kita ini nanti sudah mulai tumbuh besar ya kan dihantam mereka kita malah dapat sakitnya dikiranya kita penipuan lah apalah ya kan. Akhirnya padahal kita bingung kan mau ngambil apa ini ya kan kan gitu sebagai seorang owner itu bingung mau ngambil apa padahal sementara para member itu kadang nggak mau tahu ya permasalahan yang dihadapi gitu loh ya kan. Nah akhirnya kasak usul ya kan di grup ini begini menghujat mengatakan hal yang nggak baik lah penipuan lah apalah ya kan. Nah itu jangan sampai terjadi gitu loh karena berkali-kali ini kita mengalami itu. Kalau kita sendiri ini soal istilahnya itu rugi atau gagal itu sudah biasa ya Pak. Biasa. Iya benar Pak. Istilah kata Pak Eko kemarin tuh kalau duit bisa dicari Pak, kalau nama baik susah Pak. Makanya itu ya itu kita tuh dengan Pak Topik, dengan Bu Nasirah, dengan Pak Agus ya sama itu semua kan sudah berulang-ulang kali kayak lagu itu loh, berulang-ulang kali. Pak Pron. Ya. Ini
Ini kita di lab terakhir Pak Pron. Insya Allah. Ya. Kita di lab terakhir. Ya. Harus sampai sini Pak Pron. Ya. Iya. Kalau itu kita yakin lah, karena sistemnya tuh bagus. Cuman ya itu tadi, yang penting pagernya itu loh, ya kan? Insya Allah. Itu, ya pagarnya OJK, Bapaknya atau APRI atau SUPL harus ini. Terima kasih diingatkan Pak Pron. Tapi yang jelas kita kan baru 2 minggu. Baru 2 minggu jalan ya. Maksudnya gini loh Pak, jangan sampai langkah kita itu kecepatan kita itu ini terkalahkan dengan regulasi yang mengincar kita gitu loh, ya kan? Insya Allah ini nanti kalau misal kita tuh betul-betul sudah ini landing kan, ya kecepatannya tinggal berapa speed gitu aja kan? Ya, terima kasih Pak Pron, terima kasih Pak Pron. Seperti ini alhamdulillah sedikit dapat pencerahan dari Pak Yusri tadi untuk antisipasi Pak Pron ya. Untuk sementara untuk sementara di awal ini kita kan masih posisi nggak mengadakan acara nih seperti BUP atau seminar, kita belum ada. Jadi legalitas yang tadi untuk sementara sudah cukup, sambil legalitas selanjutnya diurus oleh Pak Eko. Oleh Pak Yusri itu baru ditanyakan kalau seandainya kita sudah ujuk-ujuk ngadakan BOP, ngadakan seminar. Nah itu yang bahaya nanti ditanyakan. Tapi untuk sementara yang ada ini sudah cukup. Kalau kita cuma sekedar table talk, kita cuma sekedar Zoom meeting seperti ini, insya Allah itu masih bisa dihindari. Nah, sambil menunggu legalitas yang selanjutnya, insya Allah aman ini. Malah gini Pak Taufik. Saya kemarin ada ngobrol dengan Bu Ipa. Saya bilang, Bu, ke depan kita nggak usah main di hotel, Bu. Saya bilang nggak usah apartemen di hotel. Saya bilang. Iya. Kita bikin pengajian aja, Bu. Saya bilang gitu kan. Iya. Ya, Bu. Ini kalau memang bisa lewat majelis taklim itu bagus ini. Iya, makanya. Malah sebenarnya Pak, kalau lihat dari konsep yang ada di sini, betul ya. Itu malah sebenarnya kita bisa masuk ke university Pak. Iya. Loh itu memang sudah dalam pemikiran kita kan. Dan majelis-majelis ya, majelis taklim itu ya. Betul. Angkatan Karena konsepnya serasi ini kan, kita menghindari ini bebas dari riba kan. Jadi betul-betul cocok nih kalau di konsepnya dipadukan dengan pengajian di majelis taklim. Luar biasa. Betul itu. Ya, yang penting saat ini kita ini dulu sosialisasi dulu, karena kadang-kadang ya kalau kita langsung masuk ke majelis atau ini kan, kalau istilahnya itu jangan sampai kita itu gigi mongso, nanti begitu kita di kental gitu terus mendelep kan gitu ya kan. Ya, jadi yang gitu, yang penting ya ini mungkin kita yang ikut dalam Zoom ini mungkin orang-orang yang sudah memang berpengalaman semua ya kan. Jadi kita mungkin satu frekuensi ini ya, makanya yang kita bicarakan ya hal-hal yang antisipasinya saja. Kalau sistem ini insya Allah lah, kalau dibandingkan yang sudah itu insya Allah lah tidak meragukan gitu ya kan. Cuman yang harus kita kejar ya itu tadi Pak, pagernya itu aja ya kan, pagernya ya Pak, itu lah ya itu hanya saling mengingatkan, sharing aja, bukan mengertikan, bukannya kita harus membesarkan hati kita bersama kan gitu ya kan. Nah, cuman dari segi keamanan ini yang betul-betul sangat riskan, karena ya itu tadi mungkin orang kecil tuh enggak boleh kaya atau gimana kan gitu ya. Sehingga ada faktor-faktor yang menghambat kemudahan usaha ini gitu. Dan ini kalau kita jalankan dengan kan mudah. Silakan Pak Yusri, Iya. Silakan Pak. Siap. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Pak Masyon ini, Pak Masyon dari mana ya?
Pak Masyon ini dari tadi. Dari mana Pak Masyon? Halo Pak Masyon. Masyon masih ono nggak? Lain dari lain. Lain ya. Oke. Ya. Jadi Mas Saroji, ada yang ditanyakan Pak Saroji sudah? Pak Saroji itu. Nah ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini yang ada ini sisa 11 orang ini. Saya kira ini sudah di atas 50-an tahun semuanya kan ya. Ada nggak ya di bawah 50? Nggak ada ya. Ini di atas 50-an tahun semuanya nih insya Allah ini. Nah, itu seperti yang dibilang oleh Pak Eko, kita bukan lagi waktunya untuk bersantai-santai sudah. Ini bikin ini yang terakhir ini sudah. Jangan sampai kita gagal lagi lah. Artinya di sini kita sudah ketemu dengan sistem yang, halo Pak Yakob, baru datang nih beliau Pak Yakob. Kita sudah ketemu dengan sistem yang betul-betul upline kita mau nggak mau akan bantu kita di bawah. Ayo, ibaratnya mau nikmat mana lagi yang mau kita dustakan sudah seperti ini. Upline kita yang auto upgrade, otomatis dia akan menyumbangkan poin lagi di bawah kita. Kalau dia sudah cloning di bawah kita, mau nggak mau kita akan terangkat. Gitu. Jadi ini kesempatan ini bagi kita semuanya ini Bapak Ibu ya. Ya gimana Pak? Ini ada syaratnya enggak itu kalau untuk apa itu apa? Auto cloning. Balas lagi ada limpahan itu. Apakah harus minimal mensponsori 2 atau bagaimana gitu? Ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Eko kemarin, itu poin kita dapat limpahan, Pak. Poin kita bisa dapat limpahan. Seperti yang sudah terjadi di Pak Agus kemarin, waktu beliau masih belum ada rekrut, dia sudah dapat berapa poin? Ada 6 poin di kaki beliau. Tapi poin itu bisa baru berguna kalau sudah memenuhi syarat sudah mensponsori 1 kanan dan 1 kiri, 2 orang. Baru poin itu berfungsi ya Pak Eko ya? Iya. Ya, jadi walaupun di sini ada limpahan poin, bisa ada dapat limpahan poin, cuman poin itu akan dihitung setelah dia mensponsori 1 kanan dan 1 kiri di dalam poin lewat. Ya. Di kedalaman manapun ya. Kedalaman manapun, yang penting sudah mensponsori 2 kanan, 1 kanan 1 kiri, poin limpahan tadi itu sudah masuk hitungan reward apabila sudah mencapai reward, gitu. Ya, siap. Bagus. Syarat. Iya. Ini contoh misalkan ya ilustrasi Pak Pron ya, tiba-tiba Pak Pron ini belum ada rekrut orang sama sekali, belum ada menjoinkan, tiba-tiba ada limpahan poin 45 kanan 45 kiri gitu misalkan nih ya, 45. Nah itu belum berfungsi Pak Pron. Pak Pron belum bisa masuk di poin reward ke 1 karena misalkan Pak Pron belum sponsori 1 kanan dan 1 kiri. Itu poin itu belum bisa difungsikan. Setelah mensponsori 1 kanan 1 kiri, maka poin yang banyak tadi itu sudah masuk hitungan. Begitu Pak Eko ya? Ya. Oke, siap. Itu Pak Bro. Iya, siap. Ya. Ada lagi teman-teman lain yang mungkin mau ditanyakan? Pak Yakob? Oh. Ya. Aduh, Pak Yakob. Ada lagi teman-teman lain mau ditanyakan? Ya, Pak Yakob. Ya, enggak ada. Oh, siap. Aman aja. Lagi makan. Oh iya, Ikut aja bos itu. Ya. Lagi makan. Oh iya, silakan Pak, silakan. Ayo, apalagi? Silakan. Ini harapannya kan semuanya jadi pioner semua. Amin. Jadi terus gagasan-gagasannya itu kita aja di sini disampaikan. Jadi untuk kedepannya ketika sudah rindang daunnya dan rantingnya kita sudah punya pegangan yang kuat. Seperti contohnya tadi yang gagasan yang diberikan oleh Pak Pron tadi, walaupun kedepannya tidak mengadakan PUP, tapi kita sudah punya tutup mangkok untuk meredam itu. Jadi seperti perizinan yang lain terkait dengan regulasi dan lain-lain, ya nanti kedepannya insya Allah akan ada pembenahan berkelanjutan ya. Ya jadi di sini orang-orang yang masuk Zoom inilah saya katakan ini orang-orang awal, karena dari tadi saya lihat nggak ada yang nambah. Jadi inilah pionir yang sejati. Besok nambah 1 lagi Pak ya.
Aja satu orang. Iya, siap. Padahal Zoom yang kedua itu sampai 17-18 orang waktu itu kan sempatnya. Besok bawa satu orang gitu. Satu orang lagi. Teman-teman pada ada jadwal tabrakan. Oh gitu ya. ya. Bunda, nggak apa-apa Bunda. Bunda. Siap, Bunda. Depan. Untuk ke depan, kalau kita mau mengadakan BOP, saya rasa juga nggak perlu. Tapi lebih bermasyarakat itu ketika kita mengadakan talk show, taruhlah di warung ayam geprek atau apa, ngambil tempat di situ, numpang tempat gitu. Ya, sejenis table talk lah Mas ya. Ya Pak Anton ya, table talk. Sekarang Pak yang ada makan-makannya Pak. Kalau cuma hotel aja, nggak usah. Kan leader kan bisa urunan. Betul Bunda. Iya, jadi bisa urunan dong yang sudah ada komisi-komisi kan. Daripada bayar hotel mahal-mahal Pak, mending ke kafe-kafe aja ngopi-ngopi. Ya, nanti akan ada lah untuk area itu ya Pak Eko ya. Iya. Jadi nanti bisa dikonsep untuk ke depan. Di sini selama kita mengadakan Zoom nanti kita adakan walaupun tidak ada yang banyak yang datang, kita punya gagasan apa sampaikan. Itu tadi yang saya sampaikan tadi dengan Coach Eko juga. Ya ini pada hakikatnya adalah milik kita bersama. Iya, betul. Bersama. Itu. Ayo Pak Tutik, nanti bisa atur waktu. Siap Bunda. Ketemu di mana? Ya. Ya, siap Bunda. Tunggu Pak dulu pulang dari Banjarmasin. Iya Bunda. Iya. Nanti kita bedah juga hitung-hitungannya Bunda. Oh iya. Karena tadi siang saya sudah dapat ilmunya dari Pak Eko, hitung-hitungannya. Jadi nanti bisa saya jelaskan ke teman-teman apabila ketemu. Terima kasih Pak Eko. Ya. Menariknya ini Pak, bonus kan harian tuh Pak. Jadi iya Bunda. Ini besok langsung masuk rekening, ya toh? Iya Bunda. Nah, terus apalagi kalau sehari bisa closing 3 orang lumayan. Wih, luar biasa. Luar biasa. Iya kan? Pak Pron tuh jago closing tuh. Habis diserbu sama emak-emak tuh Pak Pron tuh. Pak Pron. Jago closing atau jago di closing Bunda? Di closing semua itu. Jago. Itu artisnya satu. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan teman-teman? Ini sudah. Pak Yakub nih kayaknya nih mau terbang juga nih. Ayo Pak Yakub, kita bersatu Pak Yakub. Ya, kenapa Bu Nasira? Ayo sini Pak. Satu komunitas kita Pak Yakub. Ya, nggak apa-apa. Sip. Baru tiba di rumah juga ini, makanya. Dari mana tadi Pak? Dari mana Pak Yakub? Dari seberang tadi. Kenapa udah hampir ke rumah Pak? Oh jauh, Samarinda seberang daerah Mangkupalas. Oh gitu. Iya. Kalau lagi di Kilo, insya Allah pasti mampir lah. Ya, mampir Pak. Iya. Tadi Pak Yakub pernah ketemu lagi Bu Nasira ini. Oh iya, betul Pak. Tapi kalau lagi ke kota juga, ke Sungai Kapi mah kota mampir lah, ya kan? Oh, insya Allah Pak Yakub, insya Allah. Ya, kemarin ya itu aja. Tadi dari rumah Pak Taufik juga tadi, habis maghrib tadi. Oh, Pak Taufik rumahnya di mana Pak? Rambutan Bunda. Rambutan. Aduh, saya sering lewat situ Pak. Lihat ini Pak Yakub tadi dari rumah saya nih, tuh. Itu oh, ya. Pak Yakub. Oh iya, itu fotonya tadi ya. Pak Yakub dari rumah saya tadi. Grup, Pak. Sempat ya. Ya ayo Pak Yakub, kita bangkit bersama lagi di sini. Lagi kan tidak terlalu modal awalnya cuma 200 Pak. Iya, jadi iya. Artinya memulai hak. Tetap semangat lah. Gaspol, amin. Ya? Iya. Ya. Saya aja Pak, nenek Pak masih semangat Pak.
Ya, benar. Oke, silakan Pak. Oke, siap. Teman-teman, ada lagi pertanyaan? Ada orang yang nanya-nanya, silakan. Ya, Pak Subhan, Pak Supriyono, gimana? Aman kah? Saroji. Pak Sarji aman tadi bilangnya aman. Gimana Pak? Gimana? Closing ya? Iya, tadi saya cek itu sudah mendarat di rekeningnya 93.500 itu ya. Wes, luar biasa. Ya. Nah, itu 5 juta. Bocor. Ya, itu gini Pak Bron. 93.500 kan itu bonus sponsornya 100.000 Pak Bron. Baru ada bonus titiknya kan 3.500 tuh. Berarti kan 103.500. Nah, fee WD 10.000. Berapapun WD-nya tetap 10.000. Makanya sampai di rekening 93.500 gitu ya Pak Eko ya. Betul ya. Siap betul. Nah. Minimal ini apa? Auto WD berapa ini? 50 Pak. 50. 50. Oh iya, siap. Jadi tahu nanti ya kan. Dan VWD-nya berapapun tetap 10.000 Pak Bron. Oh gitu. Ya, Pak Bron misalkan ada bonus hari ini 1 juta, tetap 10.000 ya Pak ya fee-nya ya. Tetap 10.000 fee-nya. Berarti artinya bukan persentase Pak. Bukan persentase seperti yang pernah ada itu kan. WD 1 juta potongannya 100.000. Iya. Oke. Mantap ini. Siap. Baik, gimana Pak? Tutup kah? Iya, oke Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, komunitas Bevira. Di sini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keberkahan dalam usaha dan membawa kita semakin dekat kepada tujuan bersama, yaitu bebas finansial dan bebas riba. Baik teman-teman, setiap langkah itu pasti ada konsekuensinya. Keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Kita memutuskan hari ini kita komunitas saja ini, komunitas peduli. Kita mengundurkan keputusan kita, juga keberhasilan kita sudah pasti mundur. Itu sekelumit kata-kata di akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita orang-orang di awal, semangat. 2 bulan 3 semangat bulan. Ya, harus VIP 3 nih 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan ya. Amin. Ya. Yuk, terima kasih semuanya ya. Oke.